Ada beberapa berita yang sangat menarik di antara 28 topik hari ini. Soccer Mania, mari kita mulai rangkumannya. Kita mulai berita pertama dari hasil Liga Arab Saudi. Al Nassr tampil dominan saat mengajar Al Wasl 4-0 di perempat final Liga Champions Asia 2 di Zabel Stadium. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan di menit ke-11, lalu Inigo Martinez di menit ke-24 dan Abdelillah Al-Amri di menit ke-26 memperlebar jarak sebelum Sadio Mane menutup pesta di menit ke-80. Kemenangan telak ini mengantar Al Nassr ke semifinal dengan kepercayaan diri tinggi. Dari pesta gol, kita geser ke kabar bursa transfer. Karir Joselu mulai mendekati garis akhir, tapi ia belum siap benar-benar berhenti. Saat ini masih di Algarava, ia justru membuka jalan pulang ke Eropa. Menurut Matteo Moretto, beberapa klub La Liga dan Serie A sudah mulai cari celah untuk merekrutnya gratis musim panas nanti. Spanyol jadi tujuan paling masuk akal, meski Italia juga serius mengintip peluang. Namun, keputusan akhir bukan soal nostalgia, melainkan angka di kontrak. Selain rumor transfer, kejutan besar juga datang dari Liga Prancis. PSG harus tumbang 1-2 dari Olympique Lyonnais di Parc des Princes pada lanjutan Ligue 1. Lyon langsung tancap gas dan unggul lewat Endrick di menit awal. Lalu Alfonso Moreira mengadakan keunggulan di sekitar menit ke-20. Babak kedua, Kvaratskhelia sempat memperkecil lewat tembakan jarak jauh, tapi upaya tuan rumah tetap tak cukup untuk membelikan keadaan. PSG masih kokoh di puncak klasemen Ligue 1 dengan 63 poin, sedangkan Lyon berada di posisi keempat klasemen dengan 54 poin. Kekalahan PSG tadi berbanding terbalik dengan kabar dari Monaco. Situasinya belum sepenuhnya mulus buat Ansu Fati. Performa oke selama dipinjamkan ke AS Monaco justru membuka peluang transfer permanen, tapi urusan gaji bikin negosiasi tersendat. Dilaporkan Mundo Deportivo, Monaco siap menebus klausul 11 juta euro setelah Fati bikin 9 gol dari 25 laga. Masalahnya, klub Prancis itu tak mau menanggung gaji penuh seperti di Barcelona. Mereka minta pemotongan signifikan. Kalau Fati mau kompromi, transfer ini terasa masuk akal. Kalau tidak, cerita bisa berbelok lagi. Meninggalkan drama gaji Fati, mari kita tengok hasil Bundesliga. Borussia Mönchengladbach harus puas dengan hasil imbang 1-1 saat menjamu Mainz di Borussia Park. Dalam lanjutan Bundesliga, tuan rumah unggul cepat lewat Joy sekali di menit ke-7. Petaka datang di injury time saat Mainz mendapat penalti. Nadim Amiri menuntaskan jadi gol penyeimbang di menit ke-90 lebih. Sementara Kevin Dix harus keluar lebih cepat karena cedera di menit ke-70. Hasil ini bikin Gladbach masih bertahan di peringkat 13 klasemen dengan 31 poin. Sementara Mainz masih di posisi ke-10 dengan 34 poin. Beda nasib dengan Gladbach, raksasa Bayer justru berpesta juara. Bayern Munchen memastikan gelar Bundesliga 2025-2026 usai menang 4-2 atas VfB Stuttgart di Allianz Arena. Stuttgart sempat unggul lewat Chris Führich di menit ke-21, tapi Bayern langsung membalas dan berbalik lewat Rafael Guerreiro di menit ke-31, Nicolas Jackson menit ke-33, dan Alphonso Davies menit ke-37. Harry Kane menit ke-52 ikut mencatatkan namanya di papan skor. Sementara Stuttgart hanya menembus 1 gol lewat Cema Andres menit ke-88. Kemenangan ini membuat Bayern mengoleksi 79 poin, unggul 15 angka dari Borussia Dortmund. Dengan 4 laga tersisa, gelar pun tak terkejar. Dominasi Bayern atas Stuttgart tadi memang sudah terasa sejak awal. Persaingan Bundesliga musim ini terasa berat sebelah sejak awal. Bayern Munchen sudah melesat tanpa rem. Pasukan Vincent Kompany cuma sekali kalah, tapi sanggup bikin 109 gol dalam 30 laga. Momentum itu bikin gelar ke-35 terkunci, bahkan saat musim masih menyisakan 4 pertandingan. Dominasi ini bukan sekedar angka. Bayern juga sudah mengamankan Super Cup dan kini fokus penuh ke UEFA Champions League serta DFB Pokal. Kalau ritme ini dijaga, musim sempurna bukan lagi wacana. Di balik kegilaan Bayern ada rekor spesial milik Luis Diaz. Perjalanan Luis Diaz terasa makin sulit dibantah sebagai kisah langka. Dia sudah mengoleksi 16 trofi, bukan cuma banyak, tapi tersebar di 4 negara berbeda. Mulai dari merajai Liga bersama junior di Kolombia, lanjut bersinar di Porto, ikut pesta gelar di Liverpool, sampai kini menambah koleksi bareng Bayern. Menariknya, bukan sekedar numpang lewat, Diaz selalu punya peran. Rasanya wajar menyebut Lucho sedang menulis sejarahnya sendiri.
Tak cuma Diaz, Harry Kane pun akhirnya lepas dari kutukan. Harry Kane sempat identik dengan runner-up dan malam yang pahit, pindah ke Bayern jadi titik balik. Musim 2024-2025, ia langsung juara Bundesliga sekaligus top skor, lalu menambah Super Cup Jerman 2025 lewat gol di final. Kini ia kembali mengangkat trofi Bundesliga 2025-2026, lagi-lagi sebagai pencetak gol terbanyak dari nyaris jadi kutukan. Kane sekarang membuktikan konsistensi pada akhirnya menemukan jalannya sendiri. Sementara Kane berpesta, kabar kurang sedap datang untuk Boniface. Harapan melihat Victor Boniface balik ke lapangan lagi harus ditahan setelah sempat pulih dari operasi lutut dan mulai latihan beberapa pekan lalu. Kondisinya justru belum stabil. Usai kemenangan derby 3-1 atas Hamburg, pelatih Daniel Thione mengungkap Boniface absen karena infeksi yang sudah berlangsung 3 hari. Seperti dilaporkan laman resmi klub, penyerang pinjaman dari Leverkusen itu terakhir main awal Desember dengan 11 laga tanpa gol. Situasi ini bikin peluang comeback musim ini makin tipis. Dari Jerman, kita beralih ke kemenangan tipis AC Milan. AC Milan akhirnya memutus tren buruk usai menang susah payah 1-0 atas Verona di Marc Antonio Pintegodi. Gol tunggal Adrien Rabiot di menit ke-41 jadi pembeda dalam laga yang sempat dikuasai tuan rumah di awal. Kemenangan ini menjaga Milan di posisi kedua dengan 66 poin, sementara Verona makin terbenam di dasar klasemen dengan 18 poin. Mengikuti jejak Milan, Juventus juga sukses raup poin penuh. Juventus menang cukup dominan 2-0 saat menjamu Bologna di Allianz Stadium dalam lanjutan Serie A. Gol cepat Jonathan David di menit kedua dan sundulan Keprem Thuram di menit ke-57 jadi pembeda. Laga berjalan cukup terbuka, tapi efektivitas tuan rumah jadi kunci. Hasil ini mengokohkan Juventus di posisi 4 dengan 63 poin, menjauh dari Como dan AS Roma, sementara Bologna di urutan 8 berbekal 48 poin. Berbanding terbalik dengan Juve, Napoli justru sibuk rombak lini depan. Napoli mulai gelisah dengan kemungkinan kepergian Romelu Lukaku yang kian mengarah ke pintu keluar. Situasi ini memaksa mereka mencari sosok penyerang baru yang punya fisik kuat untuk menemani Rasmus Højlund di lini depan. Nama Moise Kean pun muncul ke permukaan. Jurnalis Luca Calamai menyebut Napoli sudah memasukkan Kean dalam daftar utama, bahkan siap menjajaki peluang transfernya. Meski klausulnya tembus 60 juta euro, Fiorentina diyakini bisa diajak negosiasi di angka lebih rendah. Rencana Napoli mencari striker juga berdampak pada nasib De Bruyne. Performa Napoli lagi goyah dan Kevin De Bruyne ikut terseret dalam arusnya. Kekalahan dari Lazio di Stadio Maradona jadi titik yang bikin situasi makin jelas. Dia tampil di bawah standar, tenggelam bersama tim. Laporan Corriere del Mezzogiorno menyebut masa depannya bahkan bisa selesai lebih cepat dari kontrak. Bukan cuma dia, lini tengah lain juga terancam. Presiden Aurelio De Laurentiis disebut siap merombak skuad besar-besaran. Jika Napoli ingin cuci gudang, Juventus justru sibuk mengunci pemainnya. Ketertarikan Manchester United mulai terasa dan Juventus tak mau ambil resiko. Menurut laporan Tuttosport, mereka langsung menyiapkan kontrak baru untuk Pierre Kalulu. Bek Prancis itu memang lagi naik daun, lebih dari 2.700 menit bermain, plus kontribusi 2 gol dan 6 assist, angka yang jarang untuk pemain belakang. Datang dari AC Milan dengan harga relatif murah, Kalulu kini jadi andalan lintas posisi. Gajinya pun disiapkan naik signifikan. Langkah Juventus amankan bek juga diikuti rival mereka Inter. Awalnya cuma dianggap opsi rotasi di sisi kiri, tapi pelan-pelan Federico Di Marco mengubah narasi itu musim ini. Performa stabilnya bikin Inter mulai mikir lebih jauh, apalagi saat mereka makin dekat dengan Scudetto ke-21. Di tengah negosiasi kontrak jangka pendek pemain lain, Il Giornale menyebut klub justru siap mengikat Di Marco lebih lama sampai 2030. Angkanya juga bicara 41 laga, 7 gol, 15 assist, bukan sekedar bek kiri biasa lagi. Dari hiruk pikuk Italia, kita ke Spanyol demi efek magis Messi. Beberapa jam setelah Lionel Messi resmi jadi pemilik UE Cornella, situasinya langsung berubah drastis. Jersey ludas, fans berebut ikut proyek baru sang legenda di laga lawan Facundo Esportiva Grama yang berakhir 1-1. Jumlah media melonjak tajam dari 3 jadi 15 outlet. Seperti dicatat laporan internal klub, pelatih Ignacio Sanabria sampai menyebut semuanya terasa di luar dugaan. Tapi di ruang ganti, kata Kapten Marc Fernandes, tim tetap tenang. Euforia Messi di Cornella berbanding terbalik dengan kondisi Lewandowski.
peran Robert Lewandowski di lini depan mulai goyah saat performanya tak lagi setajam dulu. Sementara Lamine Yamal dan Ferran Torres justru makin rutin memberi kontribusi. Situasi ini mendorong FC Barcelona mengubah arah. Menurut Marca, manajemen sudah berbicara dengan agen Vini Zahavi menawarkan pemotongan gaji hingga 50% plus bonus performa. Lewandowski juga tak lagi jadi starter tetap karena klub ingin mendatangkan striker utama baru. Masalah gaji Lewandowski rupanya juga menular ke nasib Marcus Rashford. Cedera datang, performa naik turun, lalu situasinya makin rumit saat Barcelona mulai hitung-hitungan. Marcus Rashford sebenarnya nyaman di Camp Nou, tapi seperti dilaporkan media Inggris, peluangnya bertahan justru menipis. Klausul 30 juta euro masih masuk akal. Hanya saja, valuasi dan sikap Manchester United yang ogah kompromi bikin negosiasi seret. Belum lagi, gajinya yang bisa tembus 325.000 pound sterling per pekan. Jika United ke Liga Champions, Barca jelas keberatan. Di tengah rumitnya gaji pemain depan, Joan Garcia justru bersinar. Didatangkan dari Espanyol tanpa banyak sorotan, Joan Garcia justru langsung mengunci posisi utama di FC Barcelona. Dalam 25 laga, ia baru kebobolan 19 gol dengan 12 clean sheet. Angka yang bikin rasio golnya cuma 0,76. Menurut laporan statistik Liga, ia tinggal butuh 3 laga lagi untuk memenuhi syarat Zamora Trophy. Begitu lolos, posisinya hampir tak tersentuh. Bahkan unggul dari Thibaut Courtois, musim debut ini bisa langsung jadi pernyataan besar. Dari Spanyol, kita terbang ke Inggris untuk drama derby Merseyside. Everton menjamu Liverpool di Liga Inggris di Hill Dickinson Stadium dan laga ini berakhir dengan kemenangan susah payah 2-1 untuk tim tamu. Mohamed Salah membuka skor di menit ke-29. Lalu, Beto Betunkal menyamakan kedudukan di menit ke-54. Di saat laga tampak akan berakhir imbang, Virgil van Dijk muncul sebagai penentu lewat gol di menit ke-90 plus 10. Hasil ini menjaga Liverpool di jalur 5 besar dengan 55 poin. Sementara Everton berada di urutan ke-10 dengan 47 poin. Gol penentu Van Dijk tadi membuktikan insting tajamnya di depan. Ada satu pola yang sering bikin lawan Virgil van Dijk kerepotan, bola mati, lalu bek ini muncul di kotak penalti. Sejak gabung Liverpool, catatan gol yang dibagikan Squawka menunjukkan dia sudah bikin 25 gol di Premier League, unggul dari Gabriel Magalhaes 20 dan Fabian Schär 18. Lebih menarik lagi, Van Dijk masuk daftar elit pemain dengan 20 lebih gol sundulan, sejajar nama-nama striker seperti Harry Kane dan Ollie Watkins. Bek, tapi instingnya seperti penyerang. Bukan cuma Van Dijk, Mohamed Salah pun ukir rekor bersejarah. Momen spesial hadir saat Mohamed Salah menutup derby Merseyside dengan catatan yang tak biasa. Berdasarkan data Squawka, ia kini mengoleksi 9 gol ke gawang Everton, sejajar dengan legenda Steven Gerrard. Ada nuansa simbolis karena ini jadi derby terakhir bersama Liverpool. Di sisi lain, Dominic Szoboszlai juga mencatat 100 laga Premier League, mengikuti jejak Zoltan Gira sebagai pemain Hungaria kedua yang mencapai angka itu. Rekor Salah di Merseyside kontras dengan duel panas di Etihad. Manchester City menaklukkan Arsenal 2-1 di Premier League, laga yang digelar di Etihad Stadium. Ryan Cherki membuka skor di menit ke-16, tapi blunder Gianluigi Donnarumma langsung dihukum Kai Havertz 2 menit berselang di menit ke-18. Penentu datang dari Erling Haaland pada menit ke-65 yang memastikan kemenangan tipis bagi tim tuan rumah. Dengan hasil ini, City duduk di urutan kedua klasemen sementara dengan 68 poin dari 32 laga, tertinggal 3 poin dari Arsenal yang sudah main 33 kali. Kemenangan Haaland tadi memperpanjang kutukan Arsenal saat bertandang ke City. Tekanan besar datang saat Arsenal butuh poin, tapi Etihad selalu jadi tempat yang tak ramah. Data dari Squawka menunjukkan tim asuhan Pep Guardiola belum pernah kalah di kandang melawan Arsenal di Premier League. Bahkan menurut catatan Optajo, Pep menyamai rekor Alex Ferguson dalam duel peringkat 2 versus 1. Buat persaingan gelar, ini bukan sekedar 3 poin, ini pernyataan. Hasil ini mempertegas tren April sebagai momen puncak Manchester City. Rata-rata poin tinggi dan win rate di atas 80%. City seperti tahu kapan harus menekan gas. Selain takluk di Etihad, Arsenal kini dihantui catatan buruk beruntun. Performa Arsenal lagi turun tajam setelah kalah 4 laga beruntun di ajang Liga dan Piala domestik. Catatan Optajo menyebut ini jadi kali pertama era Mikel Arteta mereka menelan 4 kekalahan beruntun. Bahkan terakhir terjadi pada 2018. Dari total musim ini, Arsenal 7 kali kalah dalam 55 pertandingan. Lebih mengejutkan, 4 kekalahan datang hanya dalam 6 laga terakhir. Padahal 49 laga sebelumnya cuma 3 kali tumbang.
Di tengah keterpurukan Arsenal, Spurs justru sedang berburu pemain baru. Situasinya belum aman, terjebak di papan bawah dan masih dihantui degradasi. Di tengah ketidakpastian itu, kabar dari Nicolas Kira menyebut klub London tersebut sudah mencapai kesepakatan prinsip dengan Andrew Robertson untuk kontrak sampai 2028. Bek kiri Liverpool itu disebut siap pindah Juli nanti dengan satu syarat, Spurs tetap bertahan di Premier League. Robertson sendiri sudah lama di Anfield sejak datang dari Hull City. Musim ini kontribusinya masih terasa. Menutup kabar Liga Inggris, ada angin segar dari talenta muda. Keluar lebih cepat saat lawan Manchester United sempat bikin panik, apalagi buat pemain muda seperti Estevao. Banyak yang khawatir ini jadi awal masalah panjang, tapi hasil scan yang dilaporkan tim medis Chelsea justru membawa kabar lega. Cuma cedera ringan di paha, situasinya mirip gangguan kecil yang sempat ia lewati Februari lalu, dan pemulihannya diprediksi cepat. Dengan kondisi ini, peluangnya tampil lagi sebelum Carlo Ancelotti menentukan skuad Brazil pada 18 Mei tetap terbuka. Itulah tadi 28 info paling hangat hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa share ke Soccermania lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.